Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Vini dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi dari kelompok kami tentang review artikel dengan judul Work Stress Hampering Employee Performance During COVID-19. Is Safety Culture Needed? Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Anissa Zafira, Haning Putri Ayunda, Indah Dwi Andini, dan Nazila. Latar belakang. Dalam situasi kehidupan yang penuh tekanan seperti pandemi saat ini, terdapat banyak masalah kesehatan mental. Stres kerja merupakan salah satu contoh dari masalah mental. Banyak organisasi terus berusaha untuk bertahan dan mempertahankan kinerja karyawannya. Namun menjadi sulit bagi organisasi untuk mempertahankan konsistensi dalam operasi mereka pada situasi pandemi COVID-19. Ketidakpastian dan situasi yang mengancam di lingkungan eksternal seperti pandemi COVID-19 dapat menimbulkan stres yang menghambat kinerja karyawan. Perubahan lingkungan yang dihadapi karyawan dapat menimbulkan stres, dan hal ini menyebabkan timbulnya konflik interpersonal yang merusak pola kerja individu. Untuk mengatasi hal ini, penelitian ini mensintesis literatur stres dan kinerja dengan budaya keselamatan atau safety culture. Teori pertukaran sosial atau social exchange theory digunakan untuk memperkenalkan budaya keselamatan safety culture sebagai moderator untuk hubungan antara stres akibat COVID-19 dan kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan di sektor perbankan negara berkembang, di mana di negara berkembang terdapat keterbatasan penggunaan layanan perbankan online. Oleh karena itu, karyawan perbankan harus datang ke kantor sehingga karyawan lebih rentan terhadap bahaya COVID-19. Penelitian yang berfokus pada stres dan kesehatan mental selama pandemi COVID-19 lebih banyak dilakukan pada petugas kesehatan. Namun, sangat sedikit penelitian tentang dampak stres akibat COVID-19 terhadap kinerja karyawan perbankan yang harus bertugas di masa pandemi COVID-19. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti hubungan stres kerja akibat COVID-19 dan kinerja karyawan dengan budaya keselamatan sebagai moderator dan menggunakan Social Exchange Theory atau SET. Landasan teori Social Exchange Theory SET oleh Cook et al. 2013. Cook et al. Memberikan pemahaman umum tentang bagaimana pekerja cenderung bereaksi ketika keadaan psikologis mereka berubah karena tekanan kerja yang berasal dari lingkungan tempat mereka bekerja. Menurut Social Exchange Theory SET, terdapat hubungan timbal balik antara karyawan dan lingkungan kerja mereka. Hubungan ini terdiri dari kegiatan yang disengaja yang semua pihak ambil bagian dengan asumsi bahwa semua pemangku kepentingan akan membalas kegiatan ini dalam satu atau lain cara. Hipotesis dan pengembangan hipotesis. Yang pertama, H1A. Stres kerja akibat COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap kinerja tugas karyawan. Karyawan yang mengalami stres kerja merasa otonominya berkurang dan kinerjanya mungkin tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan sehingga mengakibatkan kinerja tugas rendah, menurut Pulveri et al. 2013. Yang kedua, H1B. Stres kerja akibat COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap kinerja konseptual karyawan. Karyawan stres melihat tempat kerja mereka sebagai tempat yang kurang memberikan dukungan sosial dan dapat mengurangi rasa kepercayaan yang juga mempengaruhi kinerja konseptual mereka secara negatif, menurut Wickham et al. 2014. Yang ketiga, H1C. Stres kerja akibat COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap kinerja adaptif karyawan. Stres kerja dapat membahayakan proses berpikir karyawan dan memperlambat kecepatan kerja sehingga menghambat kinerja adaptif karyawan, menurut Roster dan Ferrari 2019. Selanjutnya, Sasaki et al. 2020 menganalisis dampak keselamatan langkah-langkah yang diambil selama COVID-19 terhadap kinerja karyawan Jepang dan menyimpulkan bahwa penerapan langkah-langkah intensif dalam menanggapi COVID-19 di tempat kerja karyawan mengurangi tekanan psikologis karyawan sehingga mereka mempertahankan kinerja mereka. Selain itu, budaya keselamatan mengurangi potensi ancaman di lingkungan kerja dan memberikan rasa kepuasan dan mengurangi stres pada karyawan.
menurut Didla et al. 2019. Sehingga memunculkan hipotesis yaitu yang pertama, H2A, budaya keselamatan memoderasi hubungan stres kerja akibat COVID-19 dan kinerja tugas karyawan. Yang kedua, H2B, budaya keselamatan memoderasi hubungan stres kerja akibat COVID-19 dan kinerja konstektual karyawan. Yang ketiga, H2C, budaya keselamatan memoderasi hubungan stres kerja akibat COVID-19 dan kinerja adaptif karyawan. Metodologi penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan bank yang bekerja di kantor selama situasi COVID-19 dari pukul 10 pagi hingga 3 sore dari berbagai bank berbeda di Rawalpindi dan Islamabad serta Pakistan, yang terdiri dari 53% responden pria dan 47 responden wanita, sehingga tingkat respon yaitu 56%. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kuesioner tertutup dengan skala Likert 5 poin. Data dianalisis menggunakan regresi linier bertahap dan proses makro oleh Hayes 2013. Hipotesis pertama yaitu H1A, H1B, dan H1C dianalisis menggunakan regresi linier bertahap dalam SPSS. Hipotesis moderasi set kedua yaitu H2A, H2B, dan H2C dianalisis menggunakan analisis regresi termoderasi dengan menggunakan proses makro atau ekstensi dalam SPSS oleh Hayes 2013. Hasil dan pembahasan. H1A beransumsi bahwa stres kerja akibat COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap kinerja tugas karyawan. Hasil penelitian mendefinisikan bahwa stres kerja akibat COVID-19 berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kinerja tugas karyawan. H1B beransumsi bahwa stres kerja akibat COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap kinerja konstektual karyawan. Hasil penelitian mendefinisikan bahwa stres kerja akibat COVID-19 berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kinerja konstektual karyawan. H1C beransumsi bahwa stres kerja akibat COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap kinerja adaptif karyawan. Hasil penelitian mendefinisikan bahwa stres kerja akibat COVID-19 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja adaptif karyawan. Oleh karena itu, H1A, H1B, dan H1C diterima. Hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu uji kemiringan menunjukkan bahwa kemiringan untuk budaya keselamatan rendah tidak signifikan, sedangkan untuk budaya keselamatan tinggi signifikan. Temuan ini mendukung H2A yang menunjukkan bahwa dalam kasus stres kerja tinggi, individu yang merasakan budaya keselamatan tinggi menunjukkan kinerja tugas tinggi, sedangkan pada kasus stres kerja tinggi, individu yang merasakan budaya keselamatan rendah menunjukkan kinerja tugas yang rendah. Selanjutnya, uji kemiringan menunjukkan bahwa kemiringan untuk budaya keselamatan rendah adalah tidak signifikan, sedangkan untuk budaya keselamatan tinggi signifikan. Temuan ini mendukung H2B yang menunjukkan bahwa dalam kasus stres kerja yang tinggi, individu yang merasakan budaya keselamatan tinggi menunjukkan kinerja konstektual yang tinggi, sedangkan dalam kasus stres kerja tinggi, individu yang merasakan budaya keselamatan rendah menunjukkan kinerja konstektual yang rendah. Selanjutnya, uji kemiringan menunjukkan bahwa kemiringan untuk budaya keselamatan rendah adalah tidak signifikan, sedangkan untuk budaya keselamatan tinggi signifikan. Temuan ini mendukung H2C yang menunjukkan bahwa dalam kasus stres kerja yang tinggi, individu yang merasakan budaya keselamatan tinggi menunjukkan kinerja adaptif yang tinggi, sedangkan dalam kasus stres kerja yang tinggi, individu yang mempersepsikan budaya keselamatan rendah menunjukkan kinerja adaptif yang rendah pula. Kesimpulan dari penelitian ini adalah selama pandemi COVID-19,
kinerja karyawan menjadi aspek yang sangat penting untuk selalu dipertahankan. Menurunkan stres dengan mempertahankan budaya keselamatan diperlukan untuk meningkatkan kinerja tugas karyawan. Pada saat yang sama, adanya tingkat stres tertentu meningkatkan kinerja adaptif karyawan. SET, Social Exchange Theory atau teori pertukaran sosial tampaknya efektif dalam hal mengembangkan hubungan pertukaran dalam suatu organisasi, membentuk budaya keselamatan dan memperkuat kinerja tugas, kinerja kontekstual, dan kinerja adaptif. Lebih lanjut, disimpulkan bahwa tidak hanya kinerja tugas yang penting di bank, tetapi kinerja perilaku dan penggunaan cara baru untuk mencapai target kinerja adaptif juga penting. Implikasi praktis. Manajer pada sektor perbankan perlu mengantisipasi kemungkinan dampak buruk stres akibat COVID-19 terhadap kinerja karyawan dengan mengembangkan rasa aman dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Menggunakan safety culture atau budaya keselamatan sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja. Lebih baik memanfaatkan teknologi untuk melakukan pelayanan perbankan secara online dan menerapkan struktur kerja di rumah atau work from home. Melatih karyawan untuk melindungi diri dari ancaman COVID-19 dan menyediakan fasilitas perlindungan diri untuk kinerja yang lebih baik. Saran untuk penelitian mendatang. Dapat diteliti pada sampel dari sektor lain di negara maju untuk menggeneralisasi hasil penelitian. Dapat menggunakan desain sampling longitudinal dan mengumpulkan data dari supervisor dan bawahan untuk membatasi varians metode umum. Dapat menambahkan variabel lain dan atau variabel penjelas sebagai pengembangan dari model penelitian untuk pemahaman yang lebih baik. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian stres kerja diadopsi dari Zaki et al. Tahun 2020. Dalam Zaki et al. 2020, stres kerja diukur menggunakan 4 dimensi, yaitu anxiety atau kecemasan yang terdiri dari 9 item pertanyaan, impact on duty atau dampak pada tugas terdiri dari 3 item pertanyaan, depressive symptoms atau gejala depresi yang terdiri dari 3 item pertanyaan, dan sleep disturbance atau gangguan tidur yang terdiri dari 3 pertanyaan. Adapun item pertanyaan dari dimensi kecemasan adalah 1. Pernahkah Anda menghadapi keluhan kejiwaan selama penguncian? 2. Saya tidak bisa berhenti membayangkan tertular infeksi. 3. Saya merasa tidak berdaya. 4. Saya bersimpati dengan pasien COVID-19. 5. Saya mengumpulkan data tentang COVID-19 sepanjang hari dan tidak bisa berhenti. 6. Saya percaya semua sumber informasi tanpa evaluasi. 7. Saya skeptis tentang kabar baik virus ini. 8. Saya berbagi berita tentang COVID-19 sepanjang waktu. 9. Saya menghindari menonton berita COVID-19. Item pertanyaan dari dimensi dampak pada tugas adalah 1. Apakah COVID-19 mempengaruhi pekerjaan Anda? 2. Apakah perubahan pekerjaan ini membuat Anda tertekan? 3. Apakah COVID-19 berdampak pada keuangan Anda? Untuk item pertanyaan dari dimensi gejala depresi, yaitu 1. Saya merasa tertekan dan pesimis dan terkadang saya menangis. 2. Saya kehilangan motivasi dan minat dalam aspek kehidupan. 3. Saya merasa bersalah terhadap diri sendiri dan orang lain. Untuk item pertanyaan dari gangguan tidur terdiri dari 1. Apakah Anda mendapatkan paparan sinar matahari pagi? 2. Apakah Anda menggunakan ponsel atau internet sebelum tidur? 3. Apakah rutinitas tidur Anda berbeda setelah COVID-19? Instrumen penelitian selanjutnya yaitu Employee Performance Scale atau skala kinerja karyawan yang terbagi ke dalam 3 elemen. Yang pertama yaitu Task Performance Scale atau skala kinerja tugas dalam 3 bulan terakhir. Yang pertama, saya berhasil merencanakan pekerjaan saya sehingga selesai tepat waktu. 2. Perencanaan saya sudah optimal. 3. Saya mengingat hasil yang harus saya capai dalam pekerjaan saya. 4. Saya mampu memisahkan isu-isu utama dari isu-isu sampingan di tempat kerja. 5. Saya tahu bagaimana menetapkan prioritas yang tepat. 6.
saya dapat melakukan pekerjaan saya dengan baik, dengan waktu dan usaha yang minimal. Yang terakhir, kolaborasi dengan orang lain sangat produktif. Elemen yang kedua yaitu kontekstual performance scale atau skala kinerja kontekstual yang dihitung dalam 3 bulan terakhir juga. Instrumennya adalah 1. Saya mengambil tanggung jawab ekstra. 2. Saya memulai tugas baru sendiri ketika tugas lama saya selesai. 3. Saya mengambil tugas pekerjaan yang menantang jika tersedia. 4. Saya bekerja untuk menjaga pengetahuan pekerjaan saya up to date. 5. Saya bekerja untuk menjaga keterampilan pekerjaan saya up to date. 6. Saya datang dengan solusi kreatif untuk masalah baru. 7. Saya terus mencari tantangan baru dalam pekerjaan saya. Yang 8. Saya melakukan lebih dari yang diharapkan dalam rapat kerja. Elemen yang terakhir dalam skala kinerja karyawan yaitu adaptive performance atau kinerja adaptif, yang instrumennya sebagai berikut. 1. Saya mampu mengatasi situasi yang tidak pasti dan tidak terduga di tempat kerja dengan baik. 2. Saya mampu mengatasi dengan baik situasi sulit dan kemunduran di tempat kerja. 3. Saya pulih dengan cepat setelah situasi sulit atau kemunduran di tempat kerja. 4. Saya telah menunjukkan fleksibilitas. 5. Saya mudah menyesuaikan diri dengan perubahan dalam pekerjaan saya. Instrumen penelitian yang terakhir yaitu Safety Culture Scale atau skala budaya keselamatan, yang instrumennya terdiri dari 1. Saya merasa aman dengan berada di sini. 2. Saya didorong oleh rekan kerja saya untuk melaporkan masalah keamanan yang mungkin saya miliki. 3. Budaya dalam organisasi ini memudahkan untuk belajar dari kesalahan orang lain. 4. Kesalahan medis ditangani dengan tepat di organisasi ini. Dan yang kelima, saya tahu saluran yang tepat untuk mengarahkan pertanyaan tentang keselamatan di organisasi ini. Baik, demikian hasil review artikel dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.